Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
sepanjang hidup kami Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami agungkan. Melalui banyak ujian apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, tidak menyurutkan setiap kami untuk meninggikan dan memuji Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, apa yang kami alami tidak melebihi dari setiap kekuatan kami. Apapun yang Tuhan izinkan pada dalam hidup kami, menjadikan setiap kami semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segalanya. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mau meninggikan Engkau di sepanjang nafas hidup kami Tuhan. Ku tinggikan, yes, dalam roh dan jemaat saja katakan ku tinggikan, tinggikan. Lebih lagi jemaat saja katakan, bukan hanya sekedar pujian dan nyanyian, tetapi rasa syukur naikkanlah di hadapan Tuhan. Ini rasa syukur kami Tuhan, rasa syukur setiap jemaat-Mu. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati kita di hadapan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh berada di hadirat Tuhan untuk menerima bagian yang terbaik dari firman-Mu. Seperti yang dialami oleh Maria, dia mendapatkan bagian terbaik karena duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi telinga rohani kami untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang apa yang disebut dengan ragi. Kalau kita punya ragi, lalu dipertemukan dengan singkong, maka 2 hari lagi singkong kita akan berubah menjadi tape. Kalau kita punya ragi lalu diketemukan dengan kedelai, maka 2 hari lagi kedelai itu akan berubah menjadi tempe. Ya. Tetapi kalau singkong dengan ragi atau kedelai dengan ragi didekatkan tetapi tidak ditempelkan, maka tidak akan terjadi perubahan.
Jadi itulah sifat ragi. Pada waktu dia dipertemukan, dia akan mempengaruhi, dia akan merubah pihak yang kena ragi menjadi yang lain. Nah, makanya hari ini kita mau bicara tentang bersama-sama tentang apa yang disebut ragi. Tuhan Yesus mengajarkan dan memperingatkan kita dalam Injil Markus pasal 8 ayat 15 supaya kita hati-hati dengan ragi. Dikatakan begini, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dalam seluruh kehidupan ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan-peringatan, satu di antaranya adalah ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, hari ini saya tidak membahas yang Farisi, saya mau membahas tentang yang ragi Herodes. Apa yang ada di balik rahasia perkataan Yesus bahwa ragi Herodes ini harus dijauhi. Ya. Yang pertama, kandungan yang ada di balik ragi Herodes adalah spirit untuk menolak Yesus. Ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia lahir, saat itu Raja Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Artinya dia menolak kehadiran Mesias. Hari-hari ini bahkan sampai ke Timur Tengah sekalipun, salah satu hal yang sedang berkembang adalah ateis. Ya, sedang berkembang. Di kalangan anak-anak muda sedang berkembang sedemikian rupa. Orang-orang yang tadinya rajin ke gereja, orang-orang yang tadinya tekun dalam dunia pelayanan, lama-lama mengkhawatirkan tentang kehidupan rohaninya dan pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Ini yang disebut karena kena dampak ragi Herodes. Ya, tadinya dia pelayan Tuhan, lalu mulai menolak Tuhan. Dan kalau sampai umat Tuhan menolak Tuhan, kita bisa belajar dari kitab Hosea. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka akan menolak engkau menjadi imam-imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau kita orang tua melupakan Tuhan, maka dampaknya akan kepada anak-anak kita, dampaknya kepada semua yang hidup di dalam hidup kita ini. Tapi kalau kita menerima Tuhan, maka kita juga akan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan untuk menerima kesembuhan tanpa harus dia datang ke rumah kita, kesembuhan bisa diterima lewat ucapan. Seorang perwira ini begitu hambanya sakit, asalkan Yesus mau mengucapkan kalimat sembuh saja, maka yakin bahwa anak buahnya akan sembuh. Jadi dari poin pertama ini kita belajar bahwa betapa kita harus berhati-hati dengan ragi Herodes. Kalau kita ketemu dengan ragi Herodes, maka orang itu akan menggeser keyakinan kita sampai akhirnya dari percaya Tuhan sampai menolak Tuhan. Ini yang harus kita hindari. Ada orang-orang yang kadang-kadang mulai jenuh dengan Tuhan, ada jenuh ke gereja. Lalu mereka mulai ngajak kita jalan-jalan di hari Minggu yang harusnya kita ibadah. Hati-hati dengan ragi yang seperti ini. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Lewat diskusi, lewat media atau lewat cara-cara lain untuk meragukan siapa Tuhan. Itu ragi Herodes. Hati-hati. Ya. Yang kedua, apa kandungan yang ada di balik ragi Herodes, yaitu spirit untuk memperdaya. Waktu Herodes mendengar bahwa Mesias lahir, dia memperdaya orang-orang Majus. Ya. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes tidak tahu di mana anak itu lahir. Herodes tidak tahu di mana Mesias lahir. Tapi lewat orang Majus, dia bisa ngerti di mana anak itu tinggal. Dan untuk meyakinkan orang Majus, dia menipu, memperdaya mereka, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kalau dia ketemu Mesias, dia tidak akan menyembah dia. Karena semua orang harus menyembah dia sebagai seorang raja. Jadi ini hanya tipu daya. Ya. Jadi spirit tipu daya itu ada di mana-mana. Ya. Ini pesan moral bagi anak-anak perempuan. Kalau kamu punya
pacar lalu menggunakan tipu daya bahwa bukti cinta melakukan hubungan seks itu hati-hati, itu tipu daya. Ya, tipu daya bisa digunakan untuk apa saja. Tapi kita belajar di sini bahwa di balik ragi Herodes ada unsur tipu daya. Ya, dari kitab Yosua pasal 9 ayat 23 kita belajar, oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba. Gara-gara apa? Karena dia memperdaya Yosua, dia menipu dengan tipu daya. Orang yang awal mula kehidupannya berawal dari tipu daya, maka perjalanan berikutnya betul-betul akan di dalam kutuk, di bawah kutuk itu. Sebab orang gila menebakkan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya akan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ya. Jadi hati-hati dengan ragi Herodes. Di balik itu semuanya ada spirit untuk memperdaya. Kita yang diperdaya atau kita memperdaya orang lain. Dan orang yang memperdaya itu terkutuk. Ya, kita harus biasa hidup dengan jujur. Kita mesti biasa hidup dengan jalan yang benar, bukan dengan tipu daya. Ya, ini sangat hati-hati. Yang ketiga, kandungan apa yang ada di balik ragi Herodes, yaitu spirit untuk marah. Ya, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ya, memang Alkitab tidak melarang untuk kita marah, tetapi perhatikan kitab Mazmur pasal 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa marah itu tidak tabu, tetapi hati-hati sebab di balik kemarahan bisa muncul dosa, di balik kemarahan bisa muncul rencana-rencana jahat. Jadi kalau sampai toh kita dalam posisi harus marah, yang penting begini, jangan berbuat dosa. Lalu kalau toh kita mau meluapkan kemarahannya, luapkanlah di tempat tidur tanpa bicara, dalam hati. Hanya diluapkan kepada Allah sebagai kayak seperti curhat. Ya. Semua orang bisa marah, jangankan orang dewasa, bayi pun bisa marah. Anak-anak bisa marah. Ya. Kita tidak pernah diajari cara marah, tapi semua orang tahu bagaimana marah. Ya, apalagi di jalan raya Bapak Ibu, seringkali kalau kita enggak menguasai diri, terlalu mudah orang itu untuk marah di jalan raya. Hanya gara-gara rebutan jalan saja, ya, orang bisa marah. Di mana-mana orang bisa marah, di tempat kerja orang bisa marah, bahkan di tempat parkir gereja pun orang bisa marah. Ya. Jadi hati-hati kalau dikit-dikit marah ya. Yang betul adalah marahnya dikit ya, jangan dikit-dikit marah. Kalau marahnya sedikit ya itu aman. Ya, perhatikan pengalaman anak-anak dari Yakub. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Begitu anak-anak Yakub ini kemarahannya tak terkendali, bahkan sampai membunuh banyak jiwa, maka akhirnya hidup mereka di bawah kutuk dan suku mereka akan terpecah. Ya, jadi betul-betul ragi Herodes yang mengandung spirit marah itu harus kita kendalikan. Hati-hati, ya, jangan mudah marah, ya. Bukan tidak boleh marah, marah boleh, tetapi yang penting jangan ada tindakan yang berikutnya yang disebut dengan tindakan berdosa. Ya, semua orang, laki, perempuan, orang tua, anak, bahkan orang yang sudah karena gangguan kesehatan tidak bisa kemana-mana, hanya bisa tempat tidur, masih bisa marah. Ya, makanya harus kendalikan. Ini spirit yang sangat berbahaya. Yang keempat, yang terakhir adalah di balik ragi Herodes itu ada spirit membunuh. Seperti dikatakan dalam Matius 2 ayat 16b,
Lalu ia menyuruh membunuh semua anak Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, seperti dengan waktu yang dapat diketahui dari orang Majus itu. Di balik ragi Herodes ada spirit untuk membunuh. Ya, Mesias yang lahir itu tidak disambut, tapi mau dibunuh. Sehingga untuk membunuh Mesias yang adalah satu orang, tapi dia babat seluruh anak-anak di bawah 2 tahun supaya tidak meleset, supaya pasti satu anak yang bernama Yesus, yang bernama Mesias nanti akan ikut mati di dalamnya. Korbannya luar biasa. Tapi hari itu Yesus sudah diungsikan ke Mesir oleh karena tuntunan Tuhan, sehingga Yesus aman-aman saja. Ya, hari-hari ini kita belajar dari media bahwa untuk membunuh orang ternyata bisa kanak-kanak pun membunuh orang tuanya. Ada. Bahkan di NTT hari-hari ini kita sedang kaget oleh karena faktor kemiskinan seorang anak bisa bunuh diri. Nah, saudara bisa bayangkan dari mana seorang anak punya ide membunuh dirinya sendiri. Ini bagian dari spirit Herodes, membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri sama dengan pembunuhan. Ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan dulu juga pernah mengalami di mana pemakaman itu menjadi riuh oleh karena jemaat yang kami makamkan itu bunuh diri, minum baygon. Ya, minum baygon jam 10, jam 12 meninggal. Jadi memang ini betul-betul harus kita jaga. Ya, kadang-kadang gara-gara persoalan sepele orang mau bunuh diri. Ya, ada spirit membunuh atau spirit bunuh diri itu yang ada di balik ragi Herodes. Maka sekarang terkutuklah engkau, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Kain gara-gara membunuh Habel adiknya, dia terkutuk, tanah tempat tinggalnya pun terkutuk. Ya, jadi betul-betul mari kita menghargai nyawa orang lain agar supaya kita tidak hidup di bawah kutuk. Ya, supaya tidak ada niatan untuk membunuh atau bunuh diri. Ya, bahkan Tuhan Yesus mempertajam kata membunuh ini dengan cara begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jangankan membunuh secara fisik, membunuh secara spiritual dengan cara membenci pun tidak boleh. Ya, jadi Tuhan Yesus betul-betul memperingatkan supaya kita sebagai orang-orang percaya berhati-hati dengan ragi Herodes. Sebab di balik ragi itu akan tahu-tahu kita akan berubah. Seperti kedelai tadi, begitu dicampur dengan ragi maka kedelai itu berubah. Walaupun dia tidak ingin berubah, tapi sejak ketemu ragi pasti berubah. Seperti singkong, begitu ketemu ragi 2 hari lagi pasti berubah. Walaupun singkong itu berkata saya tidak mau berubah, tapi sejak ketemu ragi pasti berubah. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa kadang-kadang kenapa ya teman kita di gereja yang selama ini aktif pelayanan berubah. Ya, hamba Tuhan yang selama ini pelayanannya bagus sekali berubah. Karena faktor ketemu ragi. Kenapa singkong berubah jadi tape? Kenapa kedelai berubah jadi tempe? Karena berjumpa dengan ragi. Ya, makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita semua agar supaya kita berhati-hatilah terhadap ragi. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi pesan Tuhan jelas pada kita semua pada hari ini, betul-betul harus hati-hati dengan ragi Herodes karena di balik ragi Herodes ini ada spirit untuk menolak Yesus, menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di balik ragi Herodes ada spirit untuk memperdaya, ya. Ada orang-orang itu dalam pekerjaannya selalu memperdaya orang lain. Untuk mendapatkan uang memperdaya orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Ada spirit marah. Ya, kemarahannya selalu tidak terbendung. Dengan siapa saja, di mana saja mudah marah. Ini spirit Herodes. Dan yang terakhir adalah spirit membunuh. Dengan cara apapun membunuh. Bahkan anak yang dibunuh itu jauh
dari angkanya jauh dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Yang dicari 1 orang, tapi semua anak di bawah 2 tahun itu dibunuh semuanya. Ini pembunuhan massal yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia, di mana seorang raja mengambil keputusan untuk membunuh anak 2 tahun ke bawah. Itu jumlahnya luar biasa. Ya, hari ini sekali lagi pesan Tuhan adalah berjaga-jagalah dan awasilah terhadap ragi Herodes. Saya berdoa agar supaya Bapak Ibu dalam Tuhan semakin bergiat-giat, dalam pekerjaan Tuhan semakin giat-giat. Roh kita makin menyala-nyala dengan Tuhan, tidak ada kata kendor. Masalah bisa timbul, tapi itu mempertajam kita. Persoalan bisa ada, tapi itu membuat kita makin dekat, makin butuh dengan Tuhan. Ya. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk memahami pesan-pesan Tuhan ini dan kita semakin mengerti apa yang menjadi rahasia ilahi ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hamba telah menyampaikan pesan Tuhan supaya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Hamba sudah sampaikan, Roh Kudus akan terus membantu kami semuanya untuk memahami lebih mendalam dari apa yang hamba bisa perkatakan lewat pesan Tuhan ini. Roh Kudus akan menuntun kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan diberkati oleh Roh Kudus, sehingga kami berjaga-jaga supaya hidup kami makin cinta akan Yesus. Hidup kami makin berubah dan tidak memperdaya orang lain. Kemarahan kami mulai terkendalikan dengan baik, bahkan tidak ada niatan pun membunuh ataupun bunuh diri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat damai dan sejahtera Allah akan melimpah-limpah atas kami, beserta dengan ragi Herodes yang kami tolak, kami buang dalam nama Yesus. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam roh dan Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami, dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.